Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Nurrohman SPD. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Jumhuriyah Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 di kelas 11 dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan diberi kelancaran terutama dalam mencari ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menghadapi ataupun juga membahas tentang materi pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya, sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar ini diberi kelancaran dan juga kemudahan. Silakan untuk doa dipimpin oleh Tuan Murim. Duduk siap sebelum belajar. Doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tapi sebelumnya Bapak mau absen dulu untuk memastikan kehadiran. Apakah ini semua hadir? Ada yang absen atau tidak? Hadir. Alhamdulillah. Izin Bapak berdiri. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah untuk materi yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kalian ketahui bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu sangat penting. Nah, dan juga tujuannya daripada beriman kepada kitab-kitab Allah itu yang pertama harus bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua mengenal dan memahami isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang tahu apa dari arti daripada iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, silakan. Artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang lain? Arti daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang jelas beriman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Nah, itu dia. Siapa saja yang menerima wahyu berupa subuh? Coba siapa yang tahu? Silakan. 1. Nabi Adam alaihi salam, 2. Nabi Syed alaihi salam, 3. Nabi Idris alaihi salam, 4. Nabi Ibrahim alaihi salam, 5. Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi nabi yang menerima wahyu itu berupa subuh itu ada 5. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, dan yang kedua Nabi Syed alaihi salam, yang ketiga Nabi Idris alaihi salam, yang keempat Nabi Ibrahim, dan yang kelima Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kitab-kitab Allah. Coba siapa yang tahu ada berapa
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Silakan, siapa yang tahu? Ada 4, 1 kitab Taurat, 2 kitab Injil, Zabur, 3 kitab Injil, 4 Al-Quran. 4 Al-Quran. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab Allah kepada rasul, kepada nabi dan rasul itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Nah, ini dari kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam kitab Taurat itu terdapat apa saja di dalamnya. Coba siapa yang tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat itu terdapat apa saja di dalam kitab Taurat tersebut? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat itu di dalamnya terdapat yang pertama mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengakui larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga larangan menyebut nama Allah. Yang keempat memuliakan hari Sabtu. Nah, yang kelima menghormati ayah dan ibu. Yang keenam larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh larangan zina. Yang kedelapan mencuri. Yang kesembilan menjadi saksi yang berdusta. Yang kesepuluh memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Nah, ini di dalam isi pokok kandungan kitab Taurat ini perlu kalian ketahui dan perlu kalian diyakini bahwa dalam kitab Taurat ini terkandung 10 kandungan isi pokok. Itu satu, ini kitab Taurat. Yang kedua tadi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa saja yang terdapat dalam kitab Zabur? Di antaranya coba sebutkan. Tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru. Nah, tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru. Nah, itu terdapat di dalam kitab Zabur. Nah, selanjutnya ada kitab Injil. Coba, apa saja yang terdapat dalam kitab Injil? 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. yang ketiga, Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. tuh, lanjut. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi isi pokok dalam kitab Injil itu di dalamnya terdapat yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga itu menghapus hukum dalam kitab Taurat, yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang ketiga itu kitab apa barusan? Injil. Yang terakhir itu kitab apa? Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada berapa isi pokok yang terdapat dalam Al-Quran itu di dalamnya apa saja? Akidah. Yang pertama tentang Akidah. yang kedua tentang Ibadah dan muamalah. ibadah dan muamalah, yang ketiga Syariat. yang keempat, Akhlak. yang kelima, Tauhid. yang keenam. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa dalam Al-Quran itu terdapat beberapa isi pokok kandungan. Yang pertama akidah ataupun juga keimanan. Yang kedua itu ibadah dan muamalah. Yang ketiga syariah atau bisa dikatakan hukum.
Yang keempat itu akhlak, yaitu budi pekerti. Yang kelima tarikh ataupun sejarah. Yang keenam itu dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, ini perlu kalian ketahui dan juga perlu kalian yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 4 kitab. Coba ulangi kembali, yang pertama kita apa? 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab, Al-Quran. nah itu. Nah, di sini ada cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala itu dibawa oleh para rasul benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Toret, kitab Injil, disempurnakan oleh kitab yang terkait kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang selanjutnya, menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Kita sebagai umat Islam harus menjadi kader ataupun generasi yang mencintai Al-Quran. Yang pertama, harus mempunyai ciri-ciri untuk memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi Al-Quran. Nah, itu diantaranya. Yang kedua, senantiasa merasa senang dalam hati kita bahwa kita ketika membaca Al-Quran itu harus betul-betul yakin bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa jelas ini sudah tidak diragukan kembali, ini firman Allah. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya ada setelahnya tadi kita ketahui bahwa 4 Al-Quran, Toret, Zabur, Injil, Al-Quran itu ada berapa hikmah kita beriman kepada kitab Allah? Ada berapa? 3. Oke, yang pertama, Mengetahui perintah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. oke, yang kedua, Mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. yang ketiga, Hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. nah ini hikmah daripada beriman kepada kitab Allah itu ada 3. Nah, ini perlu kalian ketahui dan kalian yakini. Nah, ini. Nah, selanjutnya apa saja hikmah beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. oke, yang kedua, Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. yang ketiga, Mendorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. yang keempat, Memperkuat keyakinan kepada kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Oke, siapa yang berani coba baca? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillah. Wa Nah, ini kita harus yakin bahwa Al-Quran itu disampaikan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga Allah. Nah, ini jadi hikmah beriman kepada kita Allah itu diantaranya ada 4. Nah, maka dari itu Bapak simpulkan bahwa dari pertemuan pembelajaran hari ini bahwa Al-Quran itu ada 4 yang mesti harus kita yakini
Yang pertama kitab apa? Jabur. Yang kedua Injil. 3 Taurat. 4 Al-Quran. Nah itu simpulnya kita harus yakin bahwa 4 kitab tersebut kita harus betul-betul meyakini bahwa isi daripada kitab tersebut itu benar. Nah itu mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Bapak. Cukup. Bisa Ya. dipahami. Ya mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini kalaupun sudah merasa cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa dipertemukan kembali. Maka dari itu kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan juga kelancaran untuk menuntut ilmu. Pokoknya tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan juga sering-sering membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam